Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengikuti pelajaran IPA hari ini. Materi yang hari ini akan kita pelajari yaitu tentang gerak lurus. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui gerak lurus beraturan. Anak-anak, tentunya kalian masih ingat materi yang kemarin, yaitu hukum Newton yang pertama. Jika resultan G yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda itu akan diam. Sedangkan jika benda itu mula-mula bergerak lurus beraturan, maka benda itu akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Untuk hari ini kita akan membahas apakah itu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau yang disebut dengan GLB mempunyai kecepatan yang tetap. Bisa kalian lihat pada grafik di mana untuk V-nya atau kecepatannya garisnya lurus dan menunjukkan bahwa kecepatannya tetap. Untuk gerak lurus beraturan atau yang disingkat menjadi GLB, ini kita akan mempelajari yang dinamakan kecepatan dan percepatan. Anak-anak, kalian tentunya sering naik motor ya. Di motor kalian itu biasanya akan ada alat ukur yang dinamakan speedometer. Di speedometer biasanya di sebelahnya ada tulisan satuannya yaitu kilometer per H atau yang disebut dengan kilometer per jam. Dari ini kilometer per jam ini anak-anak ya, kita bisa melihatnya kilometer ini menunjukkan jarak yang ditempuh, sedangkan jam di sini menunjukkan waktunya. Dari satuan yang ada di speedometer kita bisa merumuskan yaitu V sama dengan S per T. V itu menunjukkan kecepatan, sedangkan S itu menunjukkan jarak dan T menunjukkan waktu. Beda jarak dan perpindahan apa? Itu kita bisa membahasnya dengan contoh soal yang ada di bawah ini. Dito ingin pergi ke kota C. Kemudian Dito berasal dari kota A. Untuk sampai ke kota C, Dito harus melewati kota B. Jarak kota A ke kota B yaitu 4 meter. Jarak kota B ke kota C yaitu 3 meter. Perhatikan jalur yang dilalui Dito di bawah ini. Ya anak-anak, ini adalah jalur yang dilalui Dito dari kota A ke kota B, jaraknya yaitu 4 meter. Dari kota B ke kota C itu jaraknya adalah 3 meter. Untuk yang pertama yang ditanyakan adalah jaraknya, yang kedua adalah perpindahan. Bedanya kalau jarak itu adalah panjang yang dilintasi dari kota A ke kota B kemudian ke kota C. Sehingga bisa kita tuliskan di sini bahwa jarak yang ditempuh oleh Dito yaitu dari kota A ke kota B ditambah jarak dari kota B ke kota C. A ke kota B di sini adalah 4 meter. Sedangkan dari kota B ke kota C yaitu 3 meter. Sehingga jarak yang ditempuh Dito yaitu 7 meter. Kemudian bagaimana cara menghitung perpindahan? Perpindahan itu adalah jarak paling dekat dari posisi awal ke posisi akhir atau dari jarak yang paling dekat dari kota A ke kota C. Sehingga di sini langsung kita tarik garis, tidak usah melewati B tetapi langsung dari A menuju C. Ini adalah yang disebut dengan perpindahan. Jadi anak-anak untuk perpindahannya bisa kita hitung. Karena ini membentuk sudut siku-siku, membentuk segitiga siku-siku sehingga perpindahannya kita akar kuadratkan anak-anak ya. Dari A ke B kuadrat ditambah B ke C kuadrat. AB kuadrat dari A ke B ini adalah 4
meter, sehingga 4 AB kuadrat yaitu 4 kuadrat ditambah jarak dari B ke C yaitu 3. Berarti di sini adalah 3 kuadrat. Sehingga hasilnya yaitu akar 16 ditambah 3 kuadrat yaitu 9. Sehingga 16 ditambah 9 hasilnya adalah akar 25. Kemudian akar 25 hasilnya yaitu 5. Jadi perpindahannya di sini yaitu 5 meter. Nah, sekarang kita lihat contoh soal untuk membahas tentang kecepatan. Di sini soalnya kita baca Andi berangkat ke sekolah dengan naik sepeda. Jika jarak sekolah ke rumah 0,6 km dan Andi sampai ke sekolah dalam waktu 10 menit, berapa kecepatan sepeda Andi? Yang kita harus garis bawahi yaitu tentang satuan. Di sini untuk jaraknya menunjukkan kilometer, sedangkan waktunya menunjukkan menit. Perlu anak-anak ketahui yang harus diingat bahwa yang namanya kecepatan pasangannya, kalau kilometer pasangannya yaitu dengan jam, sedangkan untuk meter satu pasangannya dengan sekon atau dengan detik. Kemudian kita lihat di sini angkanya ada 0,6 km. 0,6 km ini menunjukkan jaraknya atau menunjukkan S. Kemudian di sini untuk 10 menit ini menunjukkan waktu atau yang disebut dengan T. Di sini untuk kilometer dan menit tidak cocok dengan pasangan yang sudah kita bahas tadi, yaitu kilometer sama jam, meter dengan detik. Untuk itu kita ambil jalur tengahnya anak-anak ya. Yang pertama kilometer kita harus jadikan meter dulu. 0,6 km itu ada berapa meter? Yaitu ada 600 meter. Sedangkan 10 menit ini ada berapa detik? 1 menit 60 detik, berarti 10 menit adalah 10 kali 60, berarti hasilnya adalah 600 detik. Sekarang baru kita hitung kecepatannya. Ingat, untuk kecepatan V rumusnya yaitu jarak dibagi waktu atau S dibagi T. Sehingga kita bisa hitung S-nya atau jaraknya yaitu 600 meter dibagi waktunya tadi adalah 600 sekon. Sehingga kecepatannya di sini hasilnya yaitu 1 meter per sekon. Sehingga kecepatan sepeda Andi yaitu 1 meter per sekon. Untuk materi hukum Newton yang sudah kita pelajari, yang berbunyi percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, atau bisa dirumuskan A sama dengan F per M. Ini kita akan coba menerapkan rumus tersebut. Coba perhatikan video berikut ini. Anak-anak masih ingat ya dengan yang namanya hukum Newton yang kedua? Hukum Newton yang kedua berbunyi bahwa yang namanya percepatan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. A itu adalah percepatan, F itu adalah gaya, M-nya adalah massa. Rumus ini A sama dengan F per M bisa diubah menjadi F sama dengan M kali A atau gaya sama dengan massa kali percepatan. Untuk contoh soalnya anak-anak, bisa kalian lihat di sini ada benda, di mana benda itu ada 3 gaya yang bekerja. Yang ada F1 sebesar 12 Newton, F2-nya yaitu 5 Newton, dan F3-nya 8 Newton. Masih ingat ya anak-anak ya bagaimana resultan gayanya? Jika gayanya searah maka resultannya dijumlahkan, sedangkan jika gayanya berlawanan arah maka resultannya dikurangi. Kita lihat di sini manakah gayanya yang searah. Ternyata gayanya yang searah adalah
F1 dan F3. Sehingga caranya kita harus untuk menentukan percepatannya, kita harus menentukan resultan gayanya dulu. Kita hitung resultan gayanya, resultan gaya antara F1 dan F3. F1 dan F3 di sini gayanya searah, maka harus dijumlah. Sehingga F1 ditambah F3 sama dengan 12 ditambah 8 Newton. Hasilnya yaitu 20 Newton. Sekarang anak-anak kita lihat bagaimana dengan gaya yang kedua, F2 ini ternyata arahnya yaitu berlawanan, sehingga dari resultan gaya yang pertama dan yang ketiga tadi harus kita kurangi dengan F2, sehingga R totalnya, resultan totalnya yaitu resultan pertama ketiga dikurangi dengan gaya yang kedua. Tadi hasil untuk resultan yang pertama dan yang ketiga hasilnya yaitu 20, ditulis 20 dikurangi gayanya yang kedua adalah 5, sehingga resultan totalnya yaitu 15 Newton. Di sini pertanyaannya yaitu bukan resultannya tetapi berapa percepatannya jika masanya 3 kilo, sehingga benda ini masanya yaitu M-nya adalah 3. Untuk menghitung percepatan, anak-anak kita pakai rumus yang tadi, yaitu A sama dengan percepatan sama dengan F dibagi M, yaitu percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Berapa gayanya tadi di sini? Gaya yang dimaksud yaitu gaya totalnya, resultan totalnya yaitu sebanyak 15. Ditulis di sini yaitu 15 dibagi massanya berapa tadi? Massanya yaitu 3, sehingga 15 dibagi 3 percepatan benda tersebut yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Cukup sekian anak-anak penjelasan dari Bu Rizka. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.